Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Wa qala ta'ala aidan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua bermacam-macam nikmat, yang dengan nikmat-nikmatnya kita mampu berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah Jumat yang kita laksanakan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan, dan mudah-mudahan mengantarkan kita kepada janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah mukaffiratun lima bainahuma. Salat yang 5 waktu tiap-tiap salat, dan dari Jumat ke Jumat tiap-tiap ibadah Jumat, semuanya adalah penghapus dosa. Hadirin ikhwatu iman, dalam beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana ayat Al-Qur'an yang sudah kita hafal, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, telah ditetapkan, telah tertulis bagi kalian kewajiban saum Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Hadirin ikhwatu iman, ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi dari ayat-ayat tersebut. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala di awal memanggil kita dengan panggilan khusus, dengan panggilan spesial, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hadirin ikhwatu iman, iman itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Iman itu bukan status agama. Sebab untuk membedakan agama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, atau para ulama dan semua orang membedakan dengan istilah-istilah Islam. Sedangkan iman itu adalah istilah khusus yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan hanya untuk orang-orang yang khusus. Orang-orang beriman Allah Subhanahu wa taala gambarkan ciri-cirinya di dalam Al-Qur'an. Seperti di surat Al-Anfal, Allah sebutkan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, ingat kepada Allah, cinta kepada Allah, dan takut kepada Allah. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Jadi iman itu bukan sebutan untuk membedakan status seseorang, apakah dia itu beragama Islam atau bukan. Iman adalah pekerjaan
hati yang Allah sebutkan apabila mereka mendengar nama Allah disebut bergetar hatinya. Hadirin ikhwatu iman, ketika nama Allah Subhanahu wa taala terdengar oleh telinga kita, apakah ada getaran-getaran di dalam hati kita? Getaran cinta, getaran takut. Sebab hadirin ikhwatu iman, orang-orang yang beriman itu dalam ayat yang lain Allah sebutkan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu asyaddu hubban, sangat cinta lillah kepada Allah. Dan cinta itu adalah kecenderungan hati. Hati selalu ingat, hati selalu condong, hati selalu cenderung kepada sesuatu atau kepada seseorang, itulah cinta. Nah, ketika kita hidup sehari semalam 24 jam, kecenderungan hati kita kemana? Maka itu akan menentukan kita termasuk orang-orang yang beriman atau tidak. Maka hadirin ikhwatu iman, kita kembali lagi kepada ayat Al-Baqarah 183. Allah memanggil untuk menetapkan, untuk memberitahukan tentang kewajiban saum Ramadan itu dengan memanggil orang-orang yang spesial, orang-orang yang khusus bagi Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka hadirin, patut kita tanyakan, termasuk atau tidak kita orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Lalu selanjutnya hadirin ikhwatu iman, Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat menyebutkan target atau tujuan dari ibadah saum, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi takwa. Hadirin ikhwatu iman, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menyebut kata takwa di sana dengan kata kerja, bukan kata benda, bukan subjek, bukan orang yang bertakwa, bukan, tapi agar kalian bertakwa terus-menerus. Sebab di sana Allah menggunakan kata kerja fi'il mudhari. Yang dalam bahasa Arab fi'il mudhari itu bisa bermakna terus-menerus, pekerjaan yang tidak henti. La'allakum tattaqun. Maka hadirin ikhwatu iman, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita menjadi orang-orang yang bertakwa secara terus-menerus. Apa itu takwa? Takwa itu lagi-lagi sama dengan iman, yaitu pekerjaan hati. Adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, waspada terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah gariskan. Apabila wajib, apabila diperintahkan, baik itu wajib atau sunnah, segera dilaksanakan. Dan apabila dilarang, baik itu makruh apalagi haram, maka segera ditinggalkan. Kondisi hati yang waspada, kondisi hati yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah takwa. Maka hadirin ikhwatu iman, Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat dengan panggilan iman, mengakhiri ayat dengan sebutan takwa, tidak lain agar kita harus senantiasa memperhatikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab akhirnya yang namanya agama itu ada dua dimensi. Ada dimensi hablum minallah, ikatan kita, keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ada hablum minan nas, ikatan kita dengan sesama manusia. Dalam makna yang lain hadirin ikhwatu iman, agama itu adalah relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa dekat kita dengan Allah, maka pantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis menyebutkan bahwa seluruh ibadah adalah taqarrub. Seluruh ibadah adalah upaya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru hadirin ikhwatu iman, ada dimensi yang kedua, yaitu dimensi hablum minan nas.
Dan dimensi ini nanti akan terkait dengan ekonomi, akan terkait dengan politik, akan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, masyarakat, bahkan bangsa, negara, dan lain-lain. Tapi hadirin ikhwatu iman, tetap modalnya, dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa iman, takwa, hal ini menunjukkan relasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala harus diperhatikan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki relasi hati itu, adanya hubungan, keterhubungan antara hati dan jiwa kita dengan Allah. Bukan hanya fisik kita yang melakukan sholat, bukan hanya fisik kita yang membayar zakat, bukan hanya fisik kita yang melaksanakan ibadah haji, bukan hanya fisik kita yang menjaga kebersihan, bukan hanya fisik kita yang berhubungan baik dengan sesama manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki ada keterhubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab kita ini dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Apa yang dari Allah dan kembali kepada Allah itu bukan jasmani kita. Jasmani kita akan hilang, jasmani kita akan musnah, jasmani kita akan dikubur, jasmani kita tidak akan abadi. Yang abadi, yang akan terus ada, bahkan nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diminta pertanggungjawaban di akhirat, bukan jasmani kita yang ada saat ini, tetapi ruh kita yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sekali lagi menghendaki adanya keterhubungan rohani kita, keterhubungan jiwa kita dengannya. Dan itulah yang dimaksud dengan iman dan takwa. Ketika disebut nama Allah, bergetar hati, adakah getaran-getaran hati cinta dan takut itu? Ketika disebut takwa, adakah rasa takut yang membuat kita semangat beramal ibadah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Gerakan-gerakan hati ini hadirin ikhwatu iman yang dimaksud dengan keterhubungan relasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, kita sholat, tapi ketika kita sholat terhubung tidak jiwa kita dengan Allah? Atau jangan sampai hanya terbatas sholat kita pada gerakan-gerakan lisan dan hanya pada gerakan-gerakan jasmani kita, sedangkan jiwanya, ruhnya tidak ada keterikatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin ikhwatu iman, Ramadan yang sebentar lagi akan kita hadapi ini tidak lain adalah untuk memperbaiki relasi jiwa kita. Sebab kalau sholat, sering kita sholat. Sebab kalau saum, sering kita berpuasa, saum, tidak makan, tidak minum sejak fajar sampai tenggelam matahari. Tapi keterhubungan hati kita, itu yang Allah inginkan. Sebab itulah yang dimaksud dengan iman, dan itulah yang dimaksud dengan takwa. Maka hadirin ikhwatu iman, sekali lagi mari kita periksa hati kita. Termasukkah kita kepada orang-orang yang beriman? Termasukkah kita kepada orang-orang yang bertakwa? Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita periksa hati kita. Jangan hati kita sudah tidak peka terhadap panggilan-panggilan Allah. Jangan-jangan hati kita sudah mati rasa ketika disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada gerakan, tidak ada getaran, baik itu getaran cinta
ataupun getaran takut kepada Allah. Para ulama menyebutkan ada 4 racun hati. Ada 4 racun yang membuat hati kita sakit, bahkan mati, sehingga tidak ada getaran-getaran cinta dan takut kepada Allah. Racun yang pertama yaitu fudulut ta'am, terlalu banyak makan, berlebih-lebihan dalam makanan, baik itu secara jumlah ataupun sekarang bisa jadi secara harga. Hadirin ikhwatu iman, orang yang terlalu banyak makan, hatinya akan tumpul, tidak mampu merasakan lapar dan dahaganya. Susahnya orang yang tidak bisa makan. Sekarang budaya kuliner begitu marak di mana-mana. Baik itu secara jumlah porsi makanannya, jenis makanannya, bahkan harganya juga. Maka hadirin ikhwatu iman, mari kita periksa. Sekali lagi, berlebih-lebihan dalam hal makan ini bukan berarti jumlah makanannya saja yang lebih, tetapi bisa jadi jumlahnya sedikit tapi harganya mahal. Sekarang banyak makanan-makanan yang seperti itu. Jangan sampai hati kita tumpul bahkan mati karena kita berlebih-lebihan dalam urusan makanan. Racun hati yang kedua adalah fudulun nazar, berlebih-lebihan dalam melihat melewati batas halal, lalu terjatuh ke dalam hal-hal yang syubhat bahkan haram. Hadirin ikhwatu iman, jaga pandangan, baik itu pandangan kepada lawan jenis ataupun kepada hal-hal yang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Racun hati yang ketiga yaitu fudulul kalam, berlebih-lebihan dalam ucapan. Kita mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya dikatakan. Kita mengomentari hal-hal yang tidak perlu dikomentari. Kita membicarakan hal-hal yang tidak usah kita bicarakan, bukan atau tidak ada ilmunya di dalam diri kita. Fudulul kalam itu meracuni hati kita, akan membuat hati kita tumpul karena kita merasa paling benar. Dan racun hati yang keempat, kata para ulama, fudulul mukhalatah, terlalu banyak bergaul dengan manusia sehingga lupa ada waktu-waktu khusus yang wajib bagi kita untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersendirian, berdua-duaan hanya dengan Allah. Hadirin ikhwatu iman, saum Ramadan yang akan kita hadapi nanti, mari kita persiapkan hati kita, sebab sekali lagi yang akan kita amalkan bukan amalan jasmaniah, tapi lebih berat, lebih pada amalan ruhaniyah. Bagaimana relasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala semakin terjalin dengan cara kita meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hubungan suami istri hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengurangi makanan, kita mengurangi pandangan, kita mengurangi obrolan, kita mengurangi pergaulan dengan sesama manusia hanya untuk Allah, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatu iman, itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita usia sehingga kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.